Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurhalinda. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi saya yang berjudul Intonasi dan Aksentuasi, mengatur nada bicara dan penekanan kata kunci agar pesan tidak monoton. Pertama-tama, ada pengertian dari intonasi dan aksentuasi. Merupakan unsur penting dalam keterampilan berbicara yang berperan dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Intonasi adalah pengaturan tinggi rendahnya nada suara saat berbicara untuk menyampaikan makna, emosi, atau maksud dari pembicara tersebut. Sementara itu, aksentuasi adalah pemberian penekanan pada kata, frasa, atau kalimat tertentu agar yang dianggap penting lebih mudah dipahami dan diingat oleh pendengar. Penggunaan keduanya secara tepat dapat membuat penyampaian pesan lebih jelas, menarik, dan tidak monoton. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang intonasi. Intonasi adalah variasi tinggi rendahnya nada suara ketika berbicara. Intonasi digunakan untuk memberikan makna pada suatu kalimat yang menunjukkan perasaan serta membantu pendengar memahami maksud pembicara. Di sini ada 4 fungsi intonasi. Yang pertama adalah menunjukkan emosi, perasaan pembicara. Dan yang kedua adalah membedakan kalimat pertanyaan, pernyataan, dan perintah. Dan yang ketiga ada membuat penyampaian lebih menarik dan tidak membosankan. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah membantu audiens memahami isi pembicara dengan lebih mudah. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu aksentuasi. Aksentuasi adalah pemberian penekanan pada kata, frasa, atau kalimat tertentu saat berbicara. Penekanan ini bertujuan untuk memperjelas informasi penting sehingga pendengar dapat menangkap inti pembicara lebih baik. Dan saya akan menyebutkan 4 fungsi aksentuasi. Yang pertama adalah menekankan informasi yang lebih penting, dan yang kedua ada membantu pendengar mengingat inti pembahasan, dan yang ketiga ada memperjelas maksud dari pembicara, dan yang terakhir atau yang keempat ada menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi. Manfaat intonasi dan aksentuasi. Yang pertama ada mempermudah penyampaian dan pemahaman isi pesan. Penggunaan intonasi dan aksentuasi yang tepat membantu pendengar memahami isi pembicaraan dengan lebih jelas. Penekanan pada informasi penting juga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman. Dan yang kedua ada meningkatkan daya tarik dan efektivitas komunikasi. Variasi nada suara dan penekanan pada kata-kata tertentu membuat penyampaian tidak terdengar datar atau monoton. Hal ini membuat audiens lebih fokus, tertarik, dan mudah mengikuti jalannya presentasi. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan diri pembicara. Kemampuan mengatur intonasi dan aksentuasi membuat pembicara terdengar lebih yakin, profesional, dan meyakinkan. Selain itu, pembicara dapat menyampaikan emosi serta maksud dengan lebih baik sehingga komunikasi berjalan lebih efektif. Cara menerapkan aksentuasi dan intonasi. Yang pertama adalah atur tinggi rendahnya nada suara sesuai isi pembicaraan. Dan yang kedua, berikan penekanan pada kata atau kalimat yang penting. Dan yang ketiga, ada gunakan jeda pada bagian tertentu agar pendengar memiliki waktu untuk memahami isi dari informasi tersebut. Dan yang keempat, ada sesuaikan volume dan kecepatan bicara dengan kondisi audiens. Dan terakhir, latih berbicara di depan cermin atau rekam suara untuk mengevaluasi intonasi dan penekanan. Kesimpulan dari materi yang telah saya buat yaitu intonasi dan aksentuasi merupakan teknik berbicara yang sangat penting dalam komunikasi maupun presentasi. Intonasi membantu menyampaikan emosi dan makna melalui variasi nada suara, sedangkan aksentuasi berfungsi menekankan informasi penting agar lebih mudah dipahami. Dengan menguasai kedua teknik tersebut, penyampaian materi akan jauh lebih jelas dan menarik, efektif, dan mampu meningkatkan perhatian serta pemahaman audiens. Sekian dari materi saya, mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.